Tahun 2017 ditandai oleh geliat film nasional untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Setahun terakhir, dunia perfilman nasional menunjukkan performa apik dari segi kualitas dan jumlah penonton. Satu hal yang menonjol, film horor mendominasi dan kembali mendapat tempat. Apa saja film terlaris di tahun 2017? Berikut fakta dan datanya. Kita mulai dari peringkat buncit. Di peringkat 10 ada kisah drama romantis bertajuk London Love Story 2. Film ini diproduksi Screenplay Films dan tayang di bioskop sejak 2 Maret 2017. Hasilnya lumayan, film ini menyita perhatian publik dengan total penonton mencapai 862 ribuan orang. Film berdurasi 97 menit ini tak lain adalah sequel atau lanjutan dari London Love Story. Bercerita tentang kisah cinta segitiga antara Dev, Caramel, dan Gilang saat mereka berada di Swiss. Di trailer film ini di YouTube, ini sedikitnya ditonton 3,3 juta orang. Masih tentang kisah drama romantis, satu lagi karya sutradara Monty Tiwa kembali hadir. Judulnya Critical 11. Diambil dari istilah penerbangan yang berarti 11 menit paling kritis di pesawat. Peruntungannya lumayan, ditonton 881.530 orang. Film yang dirilis 10 Mei 2017 ini diadaptasi dari novel dengan judul sama karya Ika Natasha. Film berdurasi 135 menit ini menceritakan kisah pasangan romantis Ale dan Anya yang berujung konflik. Cinta mereka dihadapkan pada pilihan yakni menyerah dalam amarah atau mengikat kembali jalinan kasih mereka. Film yang diproduksi Star Vision dan Legacy Picture ini cukup sukses dimainkan Reza Rahadian dan Adinia Wirasti. Di peringkat ke-8 adalah Sweet 20. Film ini adalah hasil adaptasi resmi film Korea Selatan berjudul Miss Granny. Film yang disutradarai oleh Odi Cheharahap ini hasil kerja bareng Star Vision Plus dan CJ Entertainment dari Korea Selatan. Kolaborasi keduanya berhasil menarik 1 jutaan penonton. Selain itu, jumlah penontonnya di YouTube mencapai 2,2 jutaan. Naiknya pamor genre horor ditangkap oleh Rocky Soraya. Rocky menyutradarai film berjudul Mata Batin. Film ini antara lain dibintangi oleh Jessica Mila, Bianca Hello, Denny Sumargo, Citra Prima hingga Epy Kusnandar. Untuk memproduksi film ini tak tanggung-tanggung. Hitmaker harus mengeluarkan anggaran hingga 10 miliar rupiah. Hasilnya setimpal. Sejak dirilis 30 November 2017 lalu, film ini mampu meraup 1,1 juta penonton. Trailernya di YouTube juga banyak diklik penonton. Di peringkat ke-6 ada film The Doll 2 yang diproduksi rumah produksi yang sama dengan Mata Batin. Film ini memasang Luna Maya dan Herjunot Ali sebagai aktor utama. Sequel ini melampaui kesuksesan film perdananya yang tayang tahun 2016 dengan raihan 550.000 penonton. Tahun 2017, The Doll 2 laris manis, mampu mengumpulkan 1,2 juta penonton. Ini semua karena racikan sang sutradara Rocky Soraya. Boneka Sabrina, yaitu boneka yang meneror tokoh utama film ini, sontak menjadi perbincangan saat film ini ditayangkan. Tak heran jika trailernya di YouTube ditonton lebih dari 3,4 juta orang. Di posisi kelima bertengger film karya sutradara Hanung Bramantyo. Surga yang Tak Dirindukan 2 merupakan sequel dari Surga yang Tak Dirindukan yang berhasil masuk box office Indonesia tahun 2015. Film drama ini mampu mengumpulkan 1,6 juta lebih penonton sejak masuk gedung-gedung bioskop dalam negeri pada 9 Februari 2017. Film berdurasi 121 menit ini dibintangi oleh Fedi Nuril, Laudia Cynthia Bella, serta model yang lagi naik daun, Raline Shah. Di peringkat 4, lagi-lagi ada film bergenre horor, Jalangkung. Film yang disutradarai Rizal Mantovani dan Jose Purnomo ini meraih 2,5 juta penonton. Duo ini memasang sejumlah bintang dari Amanda Rolles, Jeffrey Nicole, hingga Hana Al-Rashid dan Lukman Sardi. Ini film yang lain dan tentu saja berbeda dari film dengan judul yang hampir sama, Jalangkung, yang dirilis tahun 2001 silam. Film Jalangkung kali ini mengisahkan tentang 3 orang gadis, kakak beradik, yang ingin menguak misteri yang terjadi pada ayah mereka yang ditemukan koma secara misterius di sebuah tempat. Di tempat itulah ketiganya bertemu dengan Jalangkung. Di posisi ketiga, ada film Danur, I Can See the Ghost. Film yang dibintangi Prilly Latukonsina ini sukses mengumpulkan 2,7 juta penonton.
Film produksi PIC House MD Pictures ini diadaptasi dari kisah nyata yang dialami seorang indigo, Risa Sarasvati. Risa yang dimainkan oleh Prilly Latuconsina diceritakan bersahabat dengan 5 hantu dari Belanda. Sukses dengan film Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos Part 1, Tora Sudiro, Vino G. Bastian, dan Abimana Arya Satya serta Indro Warkop DKI menyapa kembali pencintanya. Di tahun 2017, mereka unjuk gigi dalam sequel berjudul Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos Part 2. Film yang disutradarai oleh Anggi Umbara ini ditonton 4 juta orang dan sempat menduduki posisi puncak dalam daftar film Indonesia terlaris 2017. Sequel pertama film ini lebih dahsyat lagi, ditonton 6,8 juta orang sehingga menjadi film terlaris dalam sejarah film Indonesia. Di posisi nomor wahid ada Pengabdi Setan yang belakangan menjadi viral. Film yang disutradarai oleh Joko Anwar ini menyajikan teror hantu ibu yang diperankan oleh Ayu Laksmi. Film ini menyedot biaya hingga 2 miliar rupiah dalam pembuatannya. Pengabdi Setan menyedot 4,2 juta penonton dan menempatkannya sebagai film Indonesia terlaris sepanjang tahun 2017. Pecinta film Indonesia memuji film ini karena memberi sentuhan sinematografi di atas rata-rata. Tidak hanya dari segi penonton, film Pengabdi Setan juga panen trofi dari ajang Festival Film Indonesia. Film yang dibikin Joko Anwar Kesohor ini memborong 7 piala citra dari FFI tahun 2017. Mulai dari pengarah artistik, penata efek visual, penata musik, pencipta lagu, penata suara, pengarah sinematografi, hingga pemeran anak terbaik. Namun Pengabdi Setan gagal menjadi film terbaik di ajang FFI 2017. Film yang diproduksi Rapi Films ini harus mengakui keunggulan Night Bus yang dipilih Dewan Juri sebagai film terbaik Indonesia tahun 2017.